Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Amin. Wa badani minggu hadirin dan hadirin sekalian, jamaah salat subuh tamu-tamu Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat mulia, suasana yang diberkahi insyaallah di bulan Ramadan pada tahun ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah disebutkan ada dua orang yang serempak masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya menggapai syahid sesuai dengan cita-citanya. Setelah masuk Islam dia bercita-cita ingin mati syahid. Kemudian yang kedua mati biasa-biasa saja. Tapi yang kedua ini ada jeda waktu, yaitu 1 tahun lebih lama hidupnya. Lalu seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, dia bermimpi bahwa dia pada saat itu berada di pintu surga. Dan dia bertemu dengan dua orang ini. Ternyata dari dalam keluar malaikat. Pertama, malaikat mempersilahkan orang yang mati biasa-biasa saja, yang mati di tempat tidurnya, untuk masuk ke dalam surga lebih awal. Kemudian malaikat keluar lagi lalu mempersilahkan orang yang mati syahid untuk masuk surga. Kemudian malaikat keluar lagi lalu ngomong sama Thalhah, kamu pulang, belum saatnya karena kamu belum mati. Nah, setelah Thalhah ini terjaga dari tidurnya, diceritakan kepada para sahabat dan para sahabat pun heran. Lalu mereka tanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apa yang kalian herankan? Mada ta'jibun? Maka mereka mengatakan bahwa kok bisa ya orang yang matinya di tempat tidur masuk surga lebih awal daripada orang yang mati syahid. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, Alaisa makasa, bukankah dia ini masih hidup? Diberikan kesempatan hidup. Selama berapa? Sanatan. Selama 1 tahun ba'dahu. Setelah orang yang mati syahid ini tadi. Kata para sahabat, bala, iya ya Rasulullah. Lalu bukankah selama 1 tahun itu adraka Ramadan? Dia bertemu dengan bulan Ramadan. Fasalla, dia bisa melaksanakan sholat di dalam bulan Ramadan itu. Fasamahu, dan dia bisa berpuasa. Dia bisa melaksanakan banyak ibadah. Selama 1 tahun itu banyak sekali ibadah yang dia kerjakan. Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Oleh karena itu, kebaikan, pahala, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang kedua ini, orang yang biasa-biasa ini, itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang didapatkan oleh yang mati syahid ini tadi,
seperti lebih jauh daripada mimma baina sama'i wal ardh, jarak antara langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa anugerah yang sangat besar tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kembali kita dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Jangan sampai kata Nabi tadi itu, jarak antara langit dan bumi itu adalah keburukannya, dosanya, ya. Tapi seperti lebih jauh daripada jarak langit dan bumi itu adalah isinya adalah kebaikan, bukan keburukan dan bukan dosa. Karena kita tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kita kembali diberikan kesempatan hidup. Karena masalah kematian adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sebelum datang Ramadan, ya Allah kirim bencana, bisa saja meninggal. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di pesisir selatan, dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang syahid dunia insya Allah ya, meninggal dalam kondisi bencana, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup pun juga diberikan kekuatan untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian subuh kita ini nggak ada tema ya. Kalau nggak ada tema ini memang agak meraba-raba saya. Saya khawatirnya tumpang tindih gitu. Apakah sudah disampaikan yang lain gitu. Saya mencoba untuk menawarkan saja ini kajian berjenjang karena ini kan 4 kali ya. Setiap hari Kamis ya sekarang ya. Kamis subuh kita ke fikih aja. Fikihnya bukan fikih ibadah tapi fikihnya fikih muamalah. Kalau fikih ibadah insya Allah ini sudah banyak dan sudah sering dibahas. Fikih muamalah yaitu yang berkaitan dengan tren di zaman sekarang ini, transaksi jual beli itu mengalami perkembangan yang pesat ya. Sistem jual beli itu banyak sekali pembaharuan-pembaharuan, penemuan-penemuan baru. Nah, yang tentunya hal ini penting bagi kita untuk mengetahui status atau seluk-beluk hukum yang ada di dalam. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai jam 6. Ya. Lewat-lewat dikit boleh? Nah, boleh. Aktivitas yang sering digeluti oleh semua orang, dan hampir semua orang melakukan aktivitas ini, baik kecil maupun besar, tua muda, laki perempuan, yaitu aktivitas jual beli. Karena ini adalah merupakan aktivitas yang sifatnya jamaah, semua orang terlibat di dalamnya, maka tentu siapapun yang melibatkan diri di dalam aktivitas itu harus mengerti tentang seluk-beluk hukumnya. Memang Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi kalian belum tentu lebih tahu tentang hukum dari urusan dunia kalian. Itu sesuatu yang berbeda. Apa yang terbaik buat dunia kalian memang kalian lebih tahu kata Nabi. Tapi kalau status hukumnya belum tentu. Nah, oleh karena itulah maka Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah kebijakan ketika pada masa pemerintahan beliau, di mana beliau mengatakan la yattajiru fi suqina hadza illa man faqaha. Tidak ada yang boleh buka lapak di pasar kami ini. Gak boleh ada yang berbisnis kata beliau illa man faqaha. Kecuali kalau dia sudah ngerti tentang hukum. Minimal yang dimaksud itu adalah hukum yang berkaitan dengan bisnis.
yang berkaitan dengan jual beli, kalau dia memang jual beli. Wa illa, mengapa? Kalau tidak, kata beliau, akan riba. Khawatir nanti dia terjebak dalam transaksi riba. Karena memang antara jual beli dengan riba itu tipis. Karena sama-sama pengen dapat untung. Dan sama-sama bisnis. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, maka orang-orang Yahudi mereka menolak. Innamal bai'u mislur riba, kata mereka. Bukankah yang namanya jual beli itu sama dengan riba? Sama-sama ingin dapat untung. Nah, inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan apa yang menjadi titahnya beliau ini itu dinukil oleh Imam Malik bahwa tidak boleh seseorang itu terlibat dalam dunia bisnis kecuali kalau dia sudah ngerti tentang hukum, minimal hukum bisnis yang akan dia jalani. Dia bertanya dulu, harusnya seperti itu. Yang seperti ini, boleh apa tidak? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Rafi' bin Khudayj, beliau bercerita, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul kasbi atyab, apakah pekerjaan yang paling baik itu? Apakah pekerjaan yang paling baik itu? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan yang paling baik itu adalah apabila seseorang itu bekerja dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa? Dia bekerja lalu dia mendapatkan jasa dari pekerjaannya itu. Dapat upah. Kalau kita istilah sekarang itu dapat gaji, ya, dapat honor. Jadi ini yang pertama. Jadi bukan pendapatan yang didapatkan dengan bukan tiba-tiba istilahnya. Pendapatan yang didapatkan dengan begitu saja. Yang begitu saja itu contohnya apa? Hibah. Hibah itu apa? Hadiah, ya. Pemberian dari orang, nunggu. Walaupun itu mungkin halal pemberian dari orang, tapi itu bukan yang terbaik, kata Nabi. Atau yang lain misalnya apa? Dapat wasiat. Nah, nunggu dapat wasiat. Yang lain lagi contohnya, nunggu dapat warisan. Itu kan namanya harto dapek aja orang itu kan. Nah, itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu kata Nabi kerja. Ya, kerja lalu kamu dapat jasa, dapat upah dari pekerjaan. Jadi oleh karena itu bukan yang terbaik, nggak usah diperbutkan. Tidak usah terlalu diharap-harapkan. Ya. Apalagi sampai ketika itu menimbulkan keributan. Udah lepas sajalah. Ya. Tidak akan kemana dunia dikejar. Kalau memang sudah rezekinya, insya Allah dapat. Nah, yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur. Setiap transaksi jual beli yang mabrur. Jadi transaksi jual beli bisnis itu tidak hanya sekedar menjadi kebutuhan duniawi kita, tapi ternyata ada nilai keberkahan di dalamnya. Ya. Karena bisa mendapatkan harta dengan cara yang halal melalui transaksi jual beli. Tapi Nabi mengatakan, menggarisbawahi di sini adalah bukan hanya sekedar transaksi jual belinya, tapi ada mabrurnya. Nah, apa yang dimaksud dengan mabrur itu? Ketika syarat dan rukunnya itu terpenuhi secara maksimal. Nah, di sanalah letak mabrurnya itu. Kalau sudah maksimal rukun-rukunnya, kemudian apalagi syarat-syaratnya. Karena kalau rukun itu tidak akan terjadi kalau tidak terpenuhi.
Nah, syaratnya ini yang kadang-kadang banyak yang teledor, yang tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk menggali, mempelajari dan mendalami seadanya ya yang berkaitan dengan eh, fikih daripada jual beli. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada 5 rukun dari jual beli atau bisa diciutkan menjadi 3. Ya, yang pertama ada subjek. Ada subjek. Siapa subjeknya? Ada penjual dan ada pembeli. Ada penjual, kalau nggak ada pembeli tidak jadi belanja. Ada pembeli, tidak ada penjualnya, nggak jadi juga transaksinya. Ya, itu namanya subjek. Yang kedua adalah objek. Objek dari transaksi. Apa objeknya itu? Objek ada 2, yaitu barang yang diperjualbelikan dan apa? Harga. Barang dan harga. Kemudian yang ketiga yaitu adanya akad. Ya, adanya akad atau ijab qabul. Sighah ya. Inilah 5 rukun dari jual beli. Nah, masing-masing dari rukun ini dia punya syarat. Kalau seandainya syaratnya ini tidak terpenuhi atau terabaikan, maka transaksi jual belinya itu bisa rusak, bisa batal, dan bahkan hukumnya bisa menjadi haram. Nah, inilah yang akan kita coba bicarakan, ya, akan kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang baru nanti yang akan kita dapatkan dari pembahasan kita ini. Baik, yang pertama kita bahas yang rukun yang pertama. Rukun yang pertama yaitu tentang berkaitan dengan subjek, ya, pelakunya, pelaku dari jual beli. Rukun yang pertama atau subjek jual beli ini syaratnya ada 2. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah orang yang berjual beli adalah orang yang memiliki kelayakan. Orang yang bertransaksi itu adalah orang yang memiliki kelayakan. Layak dia untuk bertransaksi. Apa kriterianya? Pertama adalah baligh. Orangnya sudah baligh. Kalau baligh itu standarnya apa? Kalau laki-laki perempuan kan beda. Yang paling mudah mengetahuinya yang perempuan. Kalau sudah haid, gitu ya. Nah, kalau dia sudah haid maka baliklah dia. Kalau laki-laki mimpi basah itu yang paling utama, ya. Ciri utamanya. Tapi ada juga yang ngecek. Perasaan ambo udah pernah lah cik itu tuh. Pas kita cerita kan balik tuh sini. Cuma no itu ambo udah pernah lah ketika padahal lah tua lah SMP lah SMA gitu kan. Nah, yang seperti ini gimana ini menentukannya? Ya, bisa dilihat dari umur. Ya, bisa dilihat dari umur. Umurnya ketika dia sudah mencapai 15 tahun. Ya, 15 tahun. 15 tahun itu bukan 15 tahun Masehi. 15 tahunnya adalah 15 tahun Hijriah. Dan tahun Hijriah itu lebih cepat dibandingkan dengan tahun Masehi. Kalau enggak juga bagaimana? Ya, kalau enggak juga bagaimana? Maka bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Ya, ciri-ciri fisiknya. Laku misan masih juga ngecek tidak balik. Nah, itulah keterlaluan pulau itu kan. Nah, jadi itu. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan transaksinya anak-anak. Kan katanya syaratnya harus balik. Sementara anak-anak kan berkeliaran ini. Belanja ini, belanja itu. Segala macam lah ya.
Orang tuanya ngasih aja. Nah, ya. Nah, dalam hal ini maka ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa anak-anak atau orang yang belum balik itu transaksinya tidak sah secara total. Jadi transaksi apapun yang dia kerjakan, transaksinya tidak sah. Ini menurut madhab Syafi'iyah. Ya, yang ngaku Syafi'i jangan coba-coba ngasih anaknya duit belanja, karena dianggap tidak sah oleh madhab ini. Nah, sementara jumhur ulama ini mengatakan boleh, tapi tetap dengan dua catatan, ya, dua catatan, agak longgar tapi diikat. Apa syarat kecatatannya itu? Yang pertama adalah bahwa dia sudah mendapatkan izin dari walinya, orang tuanya, kakaknya, misalnya kan, nah, sudah dapat izin. Kalau le kasih duit berarti lah dapat izin namanya itu. Ya, nah, tapi kalau maling berarti belum dapat izin. Anaknya tiba-tiba ngambil duit lalu belanja misalnya, nah, itu belum dapat izin namanya. Tapi kalau udah dikasih, nah belanja kamu pula di sekolah misalnya kan. Nah, walaupun dia masih TK, ini menurut mereka masih dianggap sah. Syarat yang keduanya adalah bahwa objek yang ditransaksikan itu dalam bentuk hal-hal yang kecil. Jual beli permen, beli es, beli mainan. Mainannya pun juga kalau mainan yang murah-murahan. Kalau mainannya sampai jutaan, nah itu bermasalah sebenarnya itu. Kan sekarang ini banyak nih anak-anak karena nyala lihai megang HP. Kadang-kadang anak-anak lebih lihai dari orang tuanya megang HP itu. Di downloadnya aplikasi Shopee, ya kan? Lalu mesan COD. COD mesan, selek. Datang mainan harga 2 juta. Terkejutlah orang tua. Nah, kami saya mesan gitu kan. Pada tengok-tengok apa namanya itu? Notifikasi apa istilah ininya tuh. Rupanya anak nih yang mainkan. Nah, dalam hal ini berhak orang tua ini tadi membatalkan. Ya, karena ini dianggap sudah partainya partai besar. Anak kecil jual beli motor, akan bahaya itu. Tiba-tiba aja orang datang ke rumah lah, dorong motor gitu. Nah, bawa mana motor saya itu? Lah inilah saya beli ke siapa? Ya ke anak kamu nih misalnya kan. Ah, bahaya jadinya tuh. Ya, kalau anak kecil sudah diizinkan untuk transaksi dalam bentuk yang besar. Ya, itu syaratnya. Jadi ada perbedaan di sini. Kelihatannya pendapat yang kedua ini lebih bisa untuk kita aplikasikan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah orangnya berakal. Jelas ya, orangnya berakal. Jadi bertransaksi dengan orang ODGJ lah, gitu. Orang dengan gangguan jiwa, nah ini nggak bisa. Ya, nggak boleh. Harus dapat izin dari ya siapa kerabatnya dulu. Kalau dia bertransaksi dengan dia. Harusnya orang yang seperti itu bukan bertransaksi kita, tapi malah harusnya dibantu. Ya, berikutnya adalah Rasyid. Rasyid itu artinya adalah orang yang sudah dewasa dalam mengatur harta. Sudah tahu dia mana yang baik dan yang. Nah, yang kedua, yang ini yang mungkin agak terabaikan, yaitu bahwa orang yang bertransaksi ini adalah pemilik dari objek. Pemilik dari objek. Pemilik dari barang yang akan dijual dan pemilik dari uang yang menjadi harga daripada barang yang diperjualbelikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tabi' ma laisa 'indak." Tidak boleh bagimu menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu. Menjual sesuatu yang belum menjadi milikmu. Jadi yang dijual itu yang mana? Yang sudah jadi milik kita. Milik orang enggak boleh. Nah, itu ya.
Tapi nanti ada pengecualiannya ya, ada pengecualiannya. Nah, sebelumnya, oleh karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang namanya jual beli hutang dengan hutang. Bai'ul kali bil kali. Berjual hutang dengan hutang. Artinya apa? Kalau hutang itu belum jadi milik utuh namanya. Ya. Naha Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali. Sahabat Ibnu Umar mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli hutang dengan hutang. Contohnya bagaimana? Contoh, satu. Ketika seseorang menawarkan satu produk, produk ini bukan milik dia. Dia hanya modal gambar saja. Istilah kita itu katalog sekarang ya. Nah, dia tawarkan. Dia tawarkan kemana? Dia masukkanlah ke Facebook. Dia masukkan ke Instagram, dia masukkan ke WA. Ya, siapa yang minat nih? Ini mau lebaran nih. Banyak kadang tuh, tak segala macam. Nih siapa yang minat nih? Ini baju, ini harga sekian, ini harga sekian, sekian. Padahal dia belum memiliki barang itu. Dia belum memiliki barang. Nah, ini namanya bahwa orang yang menjual itu masih belum menjadi pemilik. Nah, ini dilarang. Tidak boleh. Tapi nanti ada pengecualian ya. Ini yang pokoknya dulu. Atau yang kedua. Kemudian yang kedua. Orang yang punya barang tadi belum memiliki barangnya. Sementara yang mau beli bayarnya tidak lunas. Bayarnya DP. Ya, siapa yang mau beli ini? Nah, ini uang apa? Oh, saya minat. Akhirnya ayo tanda jadinya apa? Transfer lah misalnya harganya 1 juta, dia transfer dulu 100.000. Berarti masih hutang berapa? 900.000. Nah, ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Orang yang menjual dia berhutang, mengapa? Karena dia belum punya barang. Orang yang membeli berhutang, mengapa? Karena dia belum lunas. Dan ini terlarang. Atau yang kedua, ada orang yang menjual barang. Dijual beras 1 karung harga 300.000 sekarang ya, sekitar 20 kilo, 300.000 dijual. Nah, yang pembeli bayar cash. Sampai pada titik ini sebenarnya masih boleh. Ini bayar cash kan, tidak ngutang nih. Yang tidak boleh tadi kalau seandainya pembelinya ngutang kan. Nah, bayar cash. Barangnya belum ditransfer kepada si pembeli, belum diserahkan kepada pembeli. Kapan dia ngambil? Nanti sebulan yang akan datang. Saya masih di Surabaya, tolong berasnya biar di sana dulu, di toko dulu. Nah, setelah 1 bulan berjalan, maka pembeli mengatakan, ini beras yang kamu beli dulu dengan saya ini, yang harganya 300.000, jual aja ya sama saya ya, saya butuh beras karena ada acara, sementara stok di ini tidak ada. Saya belilah 350. Karena yang namanya jual beli kan pasti harus ada untung kan, harus ada selisih harga. Tadi dia beli 300. Sekarang kamu jual ya dengan saya 300.000. Yang seperti ini tidak boleh. Mengapa? Karena berasnya belum diserah terimakan. Nanti ada syarat yang lain, namanya qabat namanya. Ya, qabat. Belum diserah terimakan dengan pembeli. Jadi hakikatnya ini bukan jual beli beras, tapi hanya sekedar menghutangkan uang 300.000 lalu dibayar 350. Ya, nah, jadi ini kadang-kadang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Beli bahan bangunan, semen sekian sak, tapi semennya belum diambil. 1 tahun bahkan belum diambil. Nah, kemudian semen ini dijual oleh si pemilik toko. Ini juga tidak boleh. Nanti kita insya Allah sampai ke syarat-syarat yang berkaitan dengan objek. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, 2 menit lagi ya. Tapi ada pengecualian.
untuk barang yang belum dimiliki oleh penjual. Apa pengecualiannya itu? Satu, jual belinya salam. Jual belinya salam. Apa yang dimaksud dengan jual beli salam itu? Pembeli bayarnya cash. Walaupun orang yang menjual belum memiliki barang ini tadi, tapi pembelinya bayar cash. Jangan pakai DP. Itu boleh. Itu namanya jual beli salam. Mengapa? Karena hilang kata-kata hutangnya dari salah satu pihak. Yang tidak boleh tadi, penjualnya berhutang, pembelinya berhutang. Kalau yang ini kan pembeli tidak lagi berhutang karena dia sudah cash. Ya, dia transfer cash misalnya. Nah, ini dibolehkan. Satu, jual beli salam. Yang kedua adalah simsaroh. Simsaroh itu ya cak agen gitu. Jadi perantara saja. Tapi harus sudah ada MOU. Ya, sudah ada MOU antara agennya ini tadi, comblangnya, apa istilah kita? Maklarnya, dengan pemilik barang ini tadi. Nggak jual tanah misalnya, harus ada MOU dulu dengan pemilik tanahnya. Atau nggak mau jual mobil misalnya kan, harus ada MOU dulu dengan pemilik mobilnya, baru dia boleh menawarkan. Kalau tidak, nanti ada konsekuensi lain. Ya, ada konsekuensi lain nanti kita sampaikan di kesempatan lain. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau sudah ada MOU dengan pemilik barang, maka boleh dia menjual. Seperti penjaga toko. Penjaga toko itu kan menjualkan barang orang lain, bukan barang dia yang dijual. Tapi karena dia sudah ada MOU ini tadi, kamu upahnya sekian, kamu jago toko saya, kamu jual. Nah, itu maka dibolehkan. Dan yang terakhir adalah jual beli yang sifatnya istisna. Istisna itu kalau seandainya penjual itu adalah sekaligus produsen. Contohnya apa? Ibu-ibu misalnya jualan kue. Nah, ada orang pesan, kuenya belum ada ini. Bu, saya pesan ya kue berapa? 10 dus misalnya. Misalnya kan 10 dus atau 100 porsi misalnya. Nah, harganya berapa? Sekian. Nah, saya DP ya. Nah, DP dulu. Harganya berapa? 1 juta. Ini saya DP dulu ya 250 misalnya. Sementara kuenya belum ada. Orang yang ini tadi DP. Boleh apa tidak? Boleh. Mengapa? Karena penjualnya sekaligus produsennya. Nah, ini contoh konkretnya itu adalah tukang jahit. Tukang tukang jahit. Jadi dia menjual baju tapi bajunya belum ada. Ya, tapi mengapa boleh? Karena dia langsung sebagai pembuatnya, produsennya. Atau yang lebih skup yang lebih besar adalah pemborong. Nah, pemborong itu boleh. Ya, itu namanya akadnya adalah akad istisna. Mengapa boleh? Ya, karena dia yang buat rumah ini. Rumahnya belum ada, tapi karena dia yang buat maka boleh DP bagi orang yang mau beli gitu. Nah, ini dulu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan rukun yang lainnya. Cukup ya. Nah, materi sudah selesai. Jadi bagi Bapak Ibu kalau yang mau apa namanya berpindah ke aktivitas yang lain silakan. Bagi yang ingin lanjutkan kita buka sesi dialog silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi apa? Buah-buahan. Oh. Ya, itu nanti pembahasannya di syarat objek. Syarat objek. Nah, tapi jawaban sementaranya nggak boleh. Tidak boleh. Karena di antara syarat objek itu sudah jelas, ya, jelas barangnya. Sudah jelas barangnya. Nanti ada penjelasan khusus tentang itu. Ya, kecuali kalau membelinya panen langsung di saat itu nggak apa-apa. Ya, walaupun dia masih berbentuk bunga, masih putihnya, tapi kalau panennya langsung saat itu nggak masalah. Tapi intinya kalau niatnya belinya buah itu tidak boleh. Itu horor istilahnya ya, horor. Jual belinya nggak jelas. Ya. Ini ada unsur nanti untung ruginya sangat spekulatifnya sangat tinggi. Ya, bisa.
Nggak boleh. Dia kasih modal. Ngutang namanya itu, nggak boleh. Memberikan hutang lalu mengambilkan keuntungan dari transaksi hutang, riba. Yang namanya utang pasti ada pasti ada perjanjian. Nggak boleh. Tetap tidak boleh mensyaratkan. Kalau mau jual beli nanti tunggu. Mau kasih hutang kasih aja ya dulu hutang. Terserah dia nanti mau jual sama siapa. Ya, itu hak dia. Nggak boleh hutang lalu dikaitkan dengan transaksi yang lain. Ya, bisa ini riba namanya. Kalau hutang hutangkan aja. Terus waktu dia panen nanti mau dia jual sama siapa terserah. Terserah kepada orang yang punya barang. Ini sebenarnya masih panjang ini bahasannya ini ya. Karena banyak hal yang belum belum dibahas. Eh, dua lagi apa satu lagi? Ada silakan. Cukup dulu, Pak. Pak. Ya. Ya. Ah, itu bukan jual beli namanya itu, Pak. Sogok. Karena yang namanya jual beli nanti itu ada syarat-syarat